Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iva Lutfia. Pada video kali ini kita akan belajar membuat senyawa atau struktur kimia menggunakan aplikasi ChemDraw. ChemDraw merupakan salah satu program aplikasi dari ChemOffice yang mana berfungsi untuk menggambar struktur dua dimensi dalam bidang ilmu kimia, terutama kimia organik, biokimia, dan polimer. Nah, software ini dapat membantu kita dalam menggambar struktur kimia dengan berbagai fasilitasnya. ChemDraw memiliki banyak fungsi, antaranya yaitu membuat nama dan struktur senyawa, membuat struktur secara kimia dengan benar dari nama kimia, kemudian menghitung rumus molekul dan berat molekul, serta mendapatkan nama IUPAC dengan akurat dari struktur. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan belajar cara menggambar struktur secara otomatis dan manual, kemudian membuat struktur kimia beserta konfigurasi R dan S-nya, lalu membuat struktur tiga dimensinya, dan yang terakhir yaitu menghitung panjang ikatan konformasi molekulnya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Langsung saja kita buka aplikasi ChemDraw yang sebelumnya sudah kita install dan download. Nah, ini adalah tampilan awal atau tampilan standar dari ChemDraw. Nah, di sini saya menggunakan ChemDraw Ultra versi 12. Nah, sebenarnya ChemDraw sendiri memiliki banyak sekali versi. Ada ChemDraw 8 Pro, ada ChemDraw 7 Pro, dan ada ChemDraw 5 Pro. Nah, teman-teman, seperti halnya aplikasi yang lain, ChemDraw juga menyediakan banyak sekali fitur-fitur yang nantinya akan membantu kita dalam membuat senyawa atau struktur kimia. Nah, di sini nih yang paling atas ini adalah menu bar. Menu bar ini terdiri dari ada file ini ada new document, ada open, ada save juga tuh. Kemudian di sini ada edit, ada view, ada object, ada structure, ada text, ada curve, ada color, ada online, ada window, dan ada help. Nah, di menu view sendiri di sini banyak sekali fitur yang nantinya akan membantu kita dalam membuat sebuah struktur atau senyawa kimia. Nah, di sini ini yang ada show main toolbar. Jika kita nonaktifkan, ada salah satu yang hilang. Nah, jadi yang tadinya di sebelah kiri ini itu adalah show main toolbar yang mana berfungsi untuk membuat atau menggambar struktur kimia. Nah, di sini nih ada lasso atau ada marquee. Kemudian di sini ada struktur perspektif yang berfungsi untuk menstabilkan nanti bentuk dari struktur kimianya. Kemudian di sini ada ikatan rangkap tunggal, ada ikatan rangkap dua, kemudian ada eraser apabila ketika kita membuat ada kesalahan kita bisa menghapus menggunakan ini. Ada teks yang berfungsi untuk menambahkan keterangan, dan ada pen tools. Di sini ada hash weight bond, ada weight gap bond, kemudian di sini ada orbital. Banyak sekali. Ini juga ada template di sini terdiri dari banyak sekali template. Ada asam amino, ada aromatik, kemudian ada conformer, ada DNA, ada sikloalkana, banyak sekali. Dan di sini juga ada benzin dan ada siklopentana. Nah, kemudian di sini juga kita bisa mengetahui sifat kimia, yaitu dengan mengeklik show chemical property windows. Kemudian di sini juga disediakan show periodic table window yang mana berfungsi untuk mengetahui sifat fisik dari masing-masing unsur. Nah, di sini akan muncul sistem periodik unsur. Kita klik ini. Jika kita klik ini hidrogen, nah di sini akan muncul mulai dari airnya, kemudian ada titik lelehnya, titik didihnya, ada densitasnya. Jadi kita bisa langsung mengetahui sifat fisiknya. Tadi kan kita bisa mengetahui sifat kimianya, di sini kita bisa mengetahui sifat fisiknya. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini ada struktur. Nah, struktur di sini kita nanti bisa membuat struktur kimia secara otomatis, yaitu dengan cara convert name structure.
Kemudian kita juga bisa mengetahui nama secara IUPAC dengan cara mengeklik convert structure to name. Dan di sini ada font, ada teks yang bersih mengenai font, style, dan size. Dan ada color, kita bisa pilih jika kita ingin mengubah warna dari struktur kimianya. Oke, nah teman-teman, di sini kita akan membuat struktur kimia dari asam askorbat atau vitamin C secara otomatis dan manual. Kita buat terlebih dahulu secara manual dengan cara kita tambahkan ini siklopentanalin. Nah, kemudian kita tambahkan 4 atom C. Nah, di sini itu ada ikatan tunggal, yaitu mengikat OH. Di sini juga mengikat OH. Nah, di sini ada ikatan rangkap 2 mengikat O. Di sini juga ada ikatan rangkap 2 terkonjugasi. Nah, kita tampilkan terlebih dahulu unsur-unsurnya dengan cara kita klik view, kemudian kita klik show periodic table window. Nah, di sini kita tambahkan atom O. Di sini juga karena mengikat 2 atom O. Di sini juga tambahkan OH. Di sini juga OH. Di sini juga berikatan dengan OH. Nah, di sini juga ada ikatan stereo Heath-Wedge bond yang menghadap ke belakang dengan mengikat OH juga. Nah, di sini ada ikatan Wedge bond yang menghadap ke depan. Jadi ini adalah struktur kimia dari asam askorbat yang dibuat secara manual. Nah, jika dirasa bentuknya itu belum presisi atau stabil, kita bisa menstabilkannya dengan cara kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik clean up structure. Nah, kira-kira untuk panjang ikatannya sudah sama ya teman-teman. Nah, seperti ini bentuk struktur kimia dari asam askorbat. Nah, kita juga bisa membuatnya secara otomatis dengan cara kita klik structure, kemudian kita pilih convert name to structure. Nah, jika kita menginput namanya, itu harus menggunakan bahasa Inggris. Jika tidak menggunakan bahasa Inggris, strukturnya itu tidak akan muncul. Kita inputkan ascorbic acid dan kita oke. Nah, ini adalah bentuk struktur kimia dari asam askorbat secara otomatis. Sama ya teman-teman untuk bentuknya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat struktur kimia ini beserta konfigurasi R dan S nya dengan cara kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih objek, kita pilih show stereochemistry. Nah, ini adalah konfigurasi S dan R nya ini sudah muncul. Begitupun dengan ini, kita pilih objek, kemudian kita pilih show stereochemistry. Nah, konfigurasi R dan S nya itu muncul. Nah, sebelumnya kita juga bisa menampilkan bentuk secara 3 dimensinya dengan cara kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih view, kita pilih show Cambio 3D. Nah, ini adalah bentuk tampilan 3 dimensi dari asam askorbat. Kita bisa melihatnya di sini. Kemudian kita juga bisa memberi nama secara IUPAC. Itu Nah, kemudian kita juga bisa memberi nama IUPAC-nya secara otomatis dengan cara kita blok terlebih dahulu strukturnya, kemudian kita pilih structure, kita pilih yang paling bawah, convert
structure to name. Nah, ini adalah nama viewbug-nya. Nah, kemudian kita juga bisa mengetahui sifat kimia dari asam ascorbat dengan cara kita plug terlebih dahulu. Kemudian kita pilih view. Nah, di sini kita bisa klik show chemical properties windows. Nah, di sini ditampilkan sifat kimia dari asam ascorbat, mulai dari titik-titik, titik leleh, kemudian MR-nya berapa, kemudian ada CMR-nya itu berapa. Kita juga bisa mengkopinya. Nah, ini secara otomatis akan pindah ke sini. Nah, kita beri keterangan di sini sifat kimia. Nah, teman-teman, kita juga bisa membuat struktur 3 dimensi ini yang tadinya di sini itu bisa terletak di lembar kerja dengan cara kita plug terlebih dahulu, kemudian kita klik edit, kita pilih get 3D model. Nah, tunggu sebentar teman-teman. Nah, ini bentuk 3 dimensinya itu sudah berpindah, yang tadinya di sini jadi di lembar kerja. Kita perbesar terlebih dahulu supaya agak terlihat secara jelas. Nah, ini bentuk 3 dimensi dari itu asam ascorbat tadi. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghitung atau mengetahui berapa panjang ikatan konformasi molekulnya dengan cara kita klik 2 kali di bentuk 3 dimensi ini. Nah, ketika sudah muncul ini bentuk CAM 3D Pro, kemudian karena ini gambarnya sangat kecil, kita zoom terlebih dahulu supaya terlihat. Nah, ini teman-teman. Nah, dari sini kita bisa mengetahui panjang ikatan konformasi molekulnya. Kita bisa nih ubah bentuk lembar kerja ini dari warnanya, kemudian dari bentuknya juga kita bisa mengubahnya. Nah, teman-teman, sebelum kita menentukan panjang ikatan konformasinya, kita pilih bagian calculate, kemudian kita pilih MM2, kemudian kita pilih minimize energy. Nah, setelah itu kita klik run. Nah, ini tunggu prosesnya itu selesai. Nah, di sini diketahui bahwa dipol-dipolnya itu sebesar 0,7595, kemudian total energinya itu sebesar 5,3301 kilokalori per mol. Nah, kemudian setelah itu kita bisa mengetahui panjang ikatannya dengan cara kita klik structure, kemudian kita pilih measurement, kita pilih generate all bond length. Nah, di sini ditampilkan ada display, kemudian ada atom, ada aktual konformasi molekulnya dan optimal konformasi molekulnya. Jika kita ingin mengetahui salah satu panjang ikatan konformasinya, kita bisa aktifkan di sini. Misal kita ingin mengetahui di nomor 1, kita aktifkan saja. Nah, di sini akan secara otomatis muncul panjang ikatannya. Dan kita ingin mengetahui panjang ikatan di nomor 5. Nah, ini akan muncul juga nomor 10. Nah, ini akan muncul juga panjang ikatannya. Seperti itu, teman-teman. Nah,
kita di sini juga bisa mengubah bentuk tampilan dari lembar kerja 3 dimensinya. Mulai dari warnanya, kita di sini bisa mengubahnya. Nih, background. Jika kita ingin mengubah ke warna kuning, nah, kita bisa modifikasi juga. Nih, kita juga bisa kemudian kita bisa merotasi secara manual dengan cara kita klik ini. Nah, ini merotasi secara manual. Nah, ini kan terlihat rotasinya itu lambat. Kita juga bisa mempercepatnya dengan cara kita klik ini bagian speed, kita percepat. Nah, akan cepat. Kita bisa memberhentikannya dengan kita klik stop. Nah, seperti itu teman-teman. Kita bisa memutarnya secara sendiri juga, nih, secara manual. Setelah itu, jika kita ingin menyimpan file ini, kita bisa pilih menu file, kemudian kita save copy as. Nah, kita simpan di sini. Misal kita beri nama 3 dimensi asam ascorbat. Nah, seperti ini teman-teman untuk visualisasi dari asam ascorbat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.